Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina ramadana la'allana bihi minal muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hayya nasma'u qaula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Uritu fil manami anni unzi'u bidalwi bakratin ala qalibin. Faja'a Abu Bakar fanaza'a dunuban أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى أبكريا يفري فريه حتى روي الناس wa darabu bi'atan. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah pernah mengatakan, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku sedang mengulurkan timba di sebuah sumur. Lalu datang Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengambil dari sumur itu 1 atau 2 timba air. Tapi kelihatan waktu itu Abu Bakar sangat lemah kelihatannya. Semoga Allah memberikan ampun kepadanya. Kemudian setelah itu datang Umar bin Khattab. Maka Umar mengambil air itu sebanyak-banyaknya. Dan aku belum melihat pemimpin yang sekuat dan segesit Umar itu untuk mengambil air agar manusia minum sepuas-puasnya dengan air itu, dan memberikan air itu juga untuk minum bagi onta-ontanya. Hadis riwayat Bukhari. Para pemirsa Khazanah Ramadan, para TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan kisah-kisah Nabi dan juga para sahabat yang disuguhkan oleh para TV selama bulan Ramadan ini. Kemarin berbicara masalah bagaimana kita menjadikan Abu Bakar itu sebagai sosok pimpinan yang bisa menaungi dan menjadi contoh bagi orang banyak. Sekarang kita lanjutkan bagaimana Umar bin Khattab itu mencintai para umatnya dan juga rasa ketakwaannya yang sangat dalam. Artinya
kita akan melihat seberapa dalam ketakwaan Umar dan seberapa tingginya perhatian Umar sebagai khalifah kepada umatnya. Kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita ketahui Umar bin Khattab itu ada orang yang memanggilnya Al-Faruq, ada orang yang memanggilnya Abu Fa'id, ada orang yang memanggilnya Asadullah, dan ada orang yang memanggilnya Amirul Mukminin. Kaum muslimin, jamaah Ramadan, pemirsa Khazanah Ramadan, para TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ketika orang memanggil Umar bin Khattab itu sebagai khalifah adalah Al-Faruq. Al-Faruq artinya seorang Umar adalah orang yang sangat mampu untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang wajar, mana yang tidak wajar, mana yang adil, mana yang tidak adil, mana yang mendalimi, mana yang menolong, mana yang menzalimi. Sangat tahu Umar bin Khattab, maka wajarlah Umar itu dipanggil orang Al-Faruq. Ada juga orang memanggil Umar itu adalah Abu Fa'id. Kenapa dipanggil oleh orang Abu Fa'id? Karena Umar itu adalah orang yang sangat cerdas dalam berdiplomasi. Sebagai seorang pemimpin di negeri Arab, maka diplomasi ketika itu dibutuhkan, maka Umarlah jagonya diplomasi, sehingga dalam waktu lebih kurang cuma 10 tahun terlalu sangat banyak yang dikerjakan oleh Umar bin Khattab. Bagaimana penyebaran Islam, bagaimana kuatnya Islam berada di tangan Umar bin Khattab, karena dia adalah orang yang paling jago untuk diplomasi, atau dia bernama Abu Fa'id. Ada juga orang menyebut Umar bin Khattab itu Asadullah. Terkenal dalam sejarah bahwa Umar bin Khattab itu ialah singa padang pasir. Dia adalah orang yang sangat tegas, dan dia juga sangat mudah menangis. Dia tegas tapi mudah menangis. Tegasnya ialah menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dan kapan dia menangis? Ketika dirinya merenungkan bagaimana rasa takwanya kepada Allah SWT. Sering Umar menangis walaupun dia adalah singa padang pasir. Ada juga orang menyebut Umar bin Khattab itu Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang mukmin sedunia. Kaum muslimin khazanah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara khalifah yang berempat itu yang terkenal dipanggil dengan Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Sementara Abu Bakar Siddiq, dia tidak mau dipanggil Amirul Mukminin, tapi panggillah saya sebagai Khalifatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Khazanah Ramadan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, timbul pertanyaan dalam diri kita, seberapa Umar bin Khattab itu sangat pantas dijadikan contoh sebagai pemimpin. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab memperhatikan umatnya dan seberapa jauh rasa takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kita ungkapkan dalam mukadimah tadi menceritakan bahwasanya Rasulullah pernah bermimpi dalam tidurnya. Apa mimpinya? Bahwa saya sedang menjulurkan tangan saya ambil gayung, saya ambil timba untuk mengambil air di dalam sumur yang sangat dalam. Ketika saya mengambil air itu, rasa sampai dan tidak sampai air itu saya ambil. Kemudian datanglah Abu Bakar Siddiq. Setelah datang Abu Bakar Siddiq, maka timba tadi diambil oleh Abu Bakar Siddiq. Hai Muhammad,
biar aku yang mengambil air itu, jangan engkau ya Rasulullah. Maka diambillah air itu oleh Abu Bakar Siddiq, 1 gayung atau 2 gayung, 1 timba atau 2 timba. Tetapi ketika itu aku lihat dalam mimpiku, saya lihat nampaknya Abu Bakar Siddiq ketika itu kondisinya sangat lemah. Maka setelah Abu Bakar Siddiq mengambil air itu, kondisinya saya lihat sangat lemah. Lalu datanglah Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab ketika itu, dengan kuatnya Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab mengambilkan air sebanyak-banyaknya. Lalu air itu bisa diminum sepuas-puasnya bagi umat. Bukan umat saja, bahkan onta-onta ketika itu bisa pula minum dengan air yang diambilkan oleh Umar bin Khattab itu. Betapa tingginya perhatian seorang pemimpin yang bernama Umar bin Khattab kepada umatnya. Satu ketika juga, waktu Umar bin Khattab melakukan tugasnya untuk kontroli beberapa kampung, ternyata di suatu rumah, karena rumah itu adalah rumah orang miskin, maka Umar bin Khattab berhenti di satu rumah, gubuk yang sangat reot itu. Ternyata gubuk itu bisa tembus pandang ke dalam karena sudah sangat tidak layak. Lalu Umar bin Khattab melihat dari celah-celah yang terbuka itu. Lalu nampak oleh Umar bin Khattab seorang anak perempuan yang masih gadis kecil. Ketika itu anak itu menangis, terseduh-seduh anak itu menangis. Sementara Umar bin Khattab melihat ada seorang parubaya sedang dekat daripada tempat dia memasak. Anak itu menangis juga. Lalu orang tua itu menghusap-husap kepala anak itu. Bagaimana anak itu bisa sabar? Yang diminta oleh anak itu pada orang tuanya, "Ibu, saya lapar, Bu. Ibu, saya lapar, Bu. Bu, mana nasi kita, Bu? Saya lapar, Bu." Karena ibu tadi tidak ada barang yang akan dimasaknya, roti yang akan dibuatnya tidak ada, karena sangat miskin. Maka untuk membujuk anak tadi, apa kata orang tua tadi? Biarlah, ibu akan memasak. Maka ketika itu tidak ada yang akan dimasak untuk membujuk anak. Diambillah sebuah batu. Batu itu yang direbus oleh ibu tadi. Sementara anak meminta juga, "Saya lapar. Nampak di Umar itu, sementara yang direbus oleh ibunya cuma sebuah batu. Ibunya cuma berharap kiranya anaknya tadi sudah puas menangis, bisa anak tadi sabar dan tertidur nanti. Bila dia tertidur nanti kan sudah hilang rasa tangisnya." Maka itu yang dikerjakan oleh orang tua tadi. Maka dilihat oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika itu menangis melihat dinding. Kok sampai ada yang begini umatku? Kok sampai ada umatku yang semiskin ini? Kemana saja saya selama ini? Apa saja perbuatan saya selama ini? Saya akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu Umar bin Khattab memberanikan membuka pintu seorang ibu yang sedang membujuk anaknya merebus batu itu. Pendek cerita ditanyakan, "Wahai ibu, kenapa engkau lakukan seperti ini?" Maka apa kata ibu tadi? "Wahai bapak, saya sangat kecewa dengan pemimpin kita. Saya sangat kecewa dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia sangat enak di istana. Dia bisa duduk di atas kemegahannya. Tapi saya seperti ini setiap hari membujuk anak saya lapar." Umar bin Khattab tidak tahu. Padahal ketika itu orang itu berada di dekat Umar bin Khattab. Setelah mendengar cerita ibu tadi, maka Umar bin Khattab tanpa bertutur kata, maka Umar bin Khattab lari dan dia pergi ke Baitul Mal. Lalu tiba di Baitul Mal dengan tergopoh-gopoh Umar bin Khattab tadi. Diambilnya gandum 2 kali. Umar mengambil gandum 2 karung. Maka diangkatlah oleh Umar, dipikul gandum itu 1 karung oleh Umar bin Khattab.
Maka penjaga-penjaga daripada Baitul Mal itu bergegas dan mengajar Umar bin Khattab. Wahai Umar, jangan engkau yang pergi Umar, biar kami yang membawa gandum itu, kata beliau kepada Umar bin Khattab. Wahai sahabatku penjaga Baitul Mal, bahwasanya diriku hampir saja masuk neraka. Aku hampir saja masuk neraka. Andai kata saya masuk neraka, maukah kamu menggantikan aku? Tidak, ya Umar bin Khattab. Makanya akulah yang membawa gandum ini. Maka diantarkanlah oleh Umar bin Khattab gandum itu, dan tak mau digantikan oleh orang lain. Kenapa? Karena Umar yang merasa berdosa, lalai memperhatikan umatnya itu. Pada akhirnya kita kenal dalam sejarah anak perempuan yang menangis dan dibujuk oleh ibunya itu, pada akhirnya dinikahkan dengan cucunya, yaitu anak Abdullah bin Umar. Ternyata Umar luar biasa memperhatikan umatnya. Bahkan satu kali Umar bin Khattab pernah berkata, andai kata ada di negeri ini seekor onta yang mati karena dilalaikan oleh tuannya, maka saya termasuk orang yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu Umar bin Khattab memperhatikan umatnya sebagai pemimpin, dia tidak menari-nari di atas penderipaan rakyat banyak. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga rasa takwa Umar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga satu kali Umar bin Khattab mendatangi Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay, katanya, ajari saya ma huwa taqwa. Hai Umar, hai kiranya Ubay bin Ka'ab, apa betul yang dikatakan takwa? Maka ketika itu Ubay menjawab, barangkali engkau lebih tahu daripada aku, wahai Umar. Tidak Umar, untuk takwa ajari aku, wahai Ubay bin Ka'ab. Ketika itu, maukah engkau bersediakah engkau aku tanya tentang sesuatu sebelum aku jawab apa yang kau tanyakan, wahai Umar? Silakan, katanya. Wahai Umar bin Khattab, pernahkah engkau melalui suatu jalan dalam hidupmu? Ya, pernah engkau menjalan dalam hidupmu? Di sana sangat banyak onak dan duri, ranjau-ranjau dan kerikil-kerikil tajam yang akan menusuk kakimu, tapi engkau lalu juga. Iya, pernahkah engkau melalui jalan seperti itu? Kata Umar bin Khattab, bukan pernah. Bahkan setiap hari begitulah kehidupan yang aku lalui. Sangat sulit membawa orang kepada yang baik itu. Tapi kenapa engkau sampai bisa juga di ujung jalan? Amurru bil ikhtiyar. Wahai Ubay bin Ka'ab, bahwasanya aku lalui jalan yang sangat sulit itu dengan penuh hati. Pada akhirnya saya juga bisa menyampaikan kebenaran itu di tengah orang banyak. Kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan sekilas kisah daripada Umar bin Khattab itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran di dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi pemimpin. Jangan kita memimpin itu dekat dengan rakyat sampai dapat, dan setelah dapat kita tinggalkan rakyat. Ketika hujan itu sangat lebat, kita ambil daun pisang untuk berteduh. Tetapi ketika hujan telah reda, kita buangkan saja daun pisang itu diinjak orang di tengah jalan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Berlindung kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita terjauh daripada memimpin yang mana Allah tidak reda tentang apa keinginan kita. Faqtabiu ya ulil absar la'allana minal muflihin. Billahi hidayah wa taufiq. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.